Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 Sekolah Menengah Pertama, halaman 28 sampai dengan halaman 32, Kurikulum Merdeka Belajar. Halaman 28 sampai dengan halaman 32 ini dibahas pada semester yang pertama dan termaksud ke dalam bab yang pertama, yaitu menulis teks laporan hasil observasi peristiwa-peristiwa yang diamati. Kita akan membahas pada bagian yang F, yaitu mengenal tanda baca dan penulisan kata berbahasa asing dan daerah. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe dan tak lupa untuk aktifkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Silakan buka bukunya dan perhatikan pada halaman 28 bagian F, mengenal tanda baca dan penulisan kata berbahasa asing dan daerah. Saat membaca sebuah tulisan, kalian akan menemukan beberapa tanda baca. Tanda baca atau punktuasi menurut KBBI adalah tanda grafis yang digunakan secara konvensional untuk memisahkan pelbagai bagian dari satuan bahasa tertulis. Dengan tanda baca, kalian dapat menata kata dan kalimat sehingga maksudnya mudah dipahami. Bayangkan sebuah tulisan tanpa tanda baca. Bagaimana cara kalian memahami tulisan tersebut? Paragraf berikut ditulis tanpa menggunakan tanda baca. Kalian dapat memberikan tanda baca untuk menata kalimatnya dengan benar. Perhatikan, ini ada sebuah teks, awalnya tidak ada tanda baca, kemudian kita berikan tanda baca untuk memudahkan atau memahami maksud dari kalimat atau kata tersebut. Pada hari Minggu, saya, Rika, dan Tomo naik bus menuju sekolah. Jam menunjukkan pukul 9 pagi ketika bus sampai di halte. Tidak banyak penumpang bus pagi itu. Hanya ada seorang bapak yang duduk terkantuk-kantuk dan seorang lelaki yang membaca sebuah buku. Kami duduk di bangku bagian belakang. Sopir menjalankan bus dengan tenang, mungkin karena sopirnya tahu kami tidak sedang terburu-buru. Kemudian titik. Kami bertiga ke sekolah untuk berlatih tari piring, dan latihan itu baru dimulai pukul 10 pagi. Titik. Kami sengaja datang lebih awal supaya bisa mempersiapkan banyak hal, seperti membantu Pak Guru membentangkan tikar dan mengeluarkan piring-piring untuk latihan. Titik. Bahas bahasa. Yang pertama, tanda baca ada banyak, tetapi kali ini kita hanya akan membahas 4 jenis tanda baca, yaitu tanda titik, tanda koma, tanda titik 2, dan tanda titik koma. Bagian A, tanda titik. Tanda titik mempunyai beberapa fungsi dan salah satunya dipakai untuk mengakhiri kalimat. Contoh, bus penumpang penuh, bus itu penuh penumpang. Titik. Nah, ini adalah di akhir kalimat. Saya berdiri di belakang sopir. Titik. Ini juga di akhir kalimat. Yang B, tanda koma. Tanda koma mempunyai beberapa fungsi dan salah satunya dipakai untuk pemerincian 3 unsur atau lebih yang digunakan dalam satu kalimat. Contoh, harga beras, minyak goreng, gula, dan kebutuhan pokok lainnya cukup stabil di pasaran. Titik. Karena ini adalah di akhir kalimat. Yang C, tanda titik 2. Tanda titik 2 juga mempunyai beberapa fungsi dan salah satunya dipakai di akhir pernyataan yang diikuti dengan pemerincian. Contohnya,
kami memerlukan alat tulis berikut titik 2. Pena, koma, pensil, koma, penghapus, koma, dan peruncing. Kemudian yang D, tanda titik koma. Tanda titik koma dipakai untuk pengganti kata penghubung yang menunjukkan hubungan setara dalam sebuah kalimat. Contoh, hari masih pagi, titik 2, titik koma, penumpang masih sepi, titik. Ayah menonton televisi, titik koma, ibu membaca koran, titik. Nah, ini titik itu adalah di akhir kalimat. Titik 2 itu berarti menunjukkan hubungan yang setara dalam sebuah kalimat. Selanjutnya pada halaman 29, kegiatan yang ketujuh, menempatkan tanda baca dalam kalimat. Berlatih, 10 kalimat berikut ini belum menggunakan tanda baca. Tentukanlah tanda baca yang tepat untuk ditambahkan pada kalimat-kalimat berikut. Yang pertama, pagi ini aku naik sepeda ke sekolah. Nah, ini belum ada tanda baca. Maka kita berikan tanda baca menjadi pagi ini, koma, aku naik sepeda ke sekolah, titik. Jadi tanda koma ini setelah kata pagi ini, kemudian titiknya adalah di akhir kalimat. Yang kedua, di warung dekat stasiun ini harga makanan cukup mahal, harga minuman cukup murah. Nah, ini juga belum dikasih tanda baca. Maka setelah dikasih tanda baca menjadi seperti ini. Di warung dekat stasiun ini, koma, harga makanan cukup mahal, titik 2, harga minuman cukup murah, titik. Jadi yang pertama tanda koma setelah kata ini. Kemudian kata titik 2, tanda titik 2 setelah kata cukup mahal. Itu untuk menunjukkan hubungan yang setara antara harga makanan dan harga minuman. Dan tanda titik pada akhir kalimat setelah kata murah. Yang ketiga, aku naik beca nomor 9, Rika naik beca nomor 7. Maka kita beri tanda baca. Aku naik beca nomor 5, koma, Rika naik beca nomor 7. Jadi pemberian tanda koma setelah kata nomor 5 dan titik pada akhir kalimat setelah kata nomor 7. Yang keempat, saat liburan sekolah kemarin, Sita pergi berkemah, Dewi pergi ke rumah nenek. Maka kita beri tanda baca menjadi saat liburan sekolah kemarin, koma, Sita pergi berkemah, titik 2, Dewi pergi ke rumah neneknya. Jadi ini ada 3 tanda baca, yaitu tanda koma setelah kata kemarin, kemudian kata tanda titik 2, titik koma setelah kata berkemah, untuk menunjukkan hubungan yang setara antara Sita pergi berkemah dan Dewi pergi ke rumah neneknya. Dan yang terakhir adalah tanda bacanya titik, yaitu pada akhir kalimat. Yang kelima, ibu membeli tiket untuk aku, Kiki, Mayang, dan Lala di loket. Maka tanda bacanya adalah seperti ini setelah diberi tanda baca untuk kalimatnya. Ibu membeli tiket untuk aku, koma, Kiki, koma, Mayang, koma, dan Lala di loket. Jadi tanda koma itu diberikan setelah kata aku, kata Kiki, dan kata Mayang, serta tanda titik pada akhir kalimat setelah kata loket. Nomor 6. Hari Senin besok kelas 8A, 8B, 8C mengadakan kunjungan ke museum. Maka kalimatnya setelah diberi tanda baca adalah sebagai berikut. Hari Senin besok kelas 8A, 8B, dan 8C mengadakan kunjungan ke museum. Jadi ada dua tanda baca, yaitu tanda koma dan titik. Tanda koma diberikan setelah kata 8A, 8B. Kemudian mengadakan kunjungan ke museum, maka setelah itu di akhir kalimat diakhiri dengan tanda titik. Yang ketujuh, alat-alat tulis terdiri atas pena, pensil, penghapus, dan peruncing. Maka kalimatnya setelah diberikan tanda baca menjadi alat-alat tulis terdiri atas titik 2,
pena, koma, pensil, koma, penghapus, koma, dan peruncing. Jadi di sini ada 3 tanda baca, yaitu titik 2 setelah kata atas, kemudian koma setelah kata pensil, kata pena, kata penghapus, yang terakhir adalah titik di akhir kalimat. Yang ke-8, aku naik sampan ke sekolah. Nah, kalau aku naik sampan ke sekolah itu hanya tanda titik di akhir kalimat saja setelah kata sekolah. Yang ke-9, teman-temanku menggunakan becak, sepeda, dan ojek ke sekolah. Maka kalimatnya setelah diberikan tanda baca menjadi teman-temanku menggunakan becak, koma, sepeda, koma, dan ojek ke sekolah. Jadi untuk kalimat nomor 9 ini ada 2 tanda baca, yaitu tanda baca koma setelah kata becak dan kata sepeda, serta satu lagi tanda baca titik, yaitu tanda baca di akhir kalimat setelah kata sekolah. Yang nomor 10, Bendi menggunakan tenaga kuda, becak menggunakan tenaga manusia. Maka kita beri tanda baca. Kalimatnya menjadi Bendi menggunakan tenaga kuda, titik 2, becak menggunakan tenaga manusia. Jadi ada 2 tanda baca, yaitu tanda titik koma, kemudian satu lagi tanda titik di akhir kalimat. Tanda titik koma ini menunjukkan hubungan yang setara antara kalimat yang satu dengan kalimat yang kedua. Dan tanda titik adalah tanda di akhir kalimat. Yang kedua, tata cara penulisan kata dari bahasa daerah dan bahasa asing. Dalam teks laporan hasil pengamatan penumpang bus kota sepeda motor di Indonesia dan Bendi di Kota Padang, kalian menemukan beberapa kata yang ditulis dengan huruf piring. Huruf piring tersebut merupakan kata yang berasal dari bahasa daerah dan kata dari bahasa asing atau bahasa Inggris yang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Penulisannya juga belum disesuaikan dengan ejaan bahasa Indonesia. Jika kalian menggunakan kata-kata seperti itu di dalam menulis, kalian harus menulisnya dengan menggunakan huruf miring. Contoh penggalan teks Bendi di Kota Padang. Selain itu, Bendi juga bermanfaat untuk mengantarkan wisatawan menikmati jajanan kuliner di sepanjang pantai Padang, seperti jajanan lengkitang, pensi, karupuak, kuah, pisang bakar, kelapa hijau, soto, sate, dan aneka seafood. Wisatawan menikmati aneka jajanan kuliner sambil berselfie ria menunggu sunset pada sore hari di Pantai Padang. Jadi pada kalimat ini ada beberapa bahasa dari daerah dan bahasa asing yang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia dan itu dicetak piring, yaitu kata kalpuak kuah, terus kata siput dan kata selfie itu juga, serta kata sunset itu dicetak miring. Kata dari bahasa daerah yang ditulis dengan menggunakan huruf miring dalam teks di atas yaitu kata karupukuah. Jadi karupukuah itu berasal dari serapan bahasa daerah. Dalam teks tersebut juga terdapat kata-kata bahasa Inggris yang juga harus ditulis dengan menggunakan huruf miring, seperti kata selfie, kata sunset, dan kata seafood. Kegiatan yang ke-8, mengidentifikasi kata dari bahasa daerah dan bahasa asing. Ini bagian berlatih. Bacalah beberapa laporan hasil observasi atau artikel yang dapat kalian temukan di internet atau media massa lainnya. Temukan kata-kata dari bahasa daerah dan bahasa asing yang ada di dalamnya. Cermatilah penulisan kata-kata tersebut. Apakah sudah menggunakan huruf miring atau belum? Tuliskan hasil pengamatan kalian ke dalam tabel di bawah ini. Di sini ada tabel yang terdiri dari 5 kolom. Yang pertama nomor, terus kata-kata dari bahasa daerah. Kalau yang ketiga kata-kata dari bahasa asing, kemudian judul artikelnya, terus media yang memuat artikelnya, penulisannya sudah benar atau belum, dan artinya. Yang pertama kata-kata dari bahasa daerah itu adalah kata pangling. Itu berasal dari bahasa daerah. Terdapat pada judul artikel, trotoar Jalan Kepatihan Bandung bikin pangling. Begini perubahannya. Ini media yang memuat artikel adalah prfmnews.pikiran rakyat,
.com. Penulisan katanya adalah sudah benar. Arti pangling itu adalah tidak mengenal lagi. Kemudian bahasa yang kedua adalah bajigur. Nah, itu bajigur juga dari bahasa daerah, yaitu bahasa Sunda. Judul artikelnya adalah 4 warung bajigur dan bandrek di Bandung Raya. Media yang memuatnya adalah infobandung.com, infobdg.com. Penulisan sudah benar atau belum? Jawabannya adalah sudah. Artinya adalah minuman khas Jawa Barat. Bahannya gula dan santan. Kemudian kata yang ketiga, ini adalah dari bahasa asing, yaitu kata flash disk. Flash disk itu terdapat pada judul artikel. Fungsi flash disk, pengertian, manfaat, sejarah, cara kerja, dan kelebihan dan kekurangan serta jenis-jenis flash disk. Media yang memuat artikelnya adalah fungsi.co.id. Nah, ini adanya di media fungsi.co.id. Penulisannya sudah benar atau belum? Jawabannya adalah sudah. Arti dari flash disk adalah flash disk ini adalah alat untuk menyimpan data atau file dalam bentuk NAND. Selanjutnya kata yang keempat, ini dari bahasa asing juga, yaitu kata seafood. Terdapat pada judul artikel 10 makanan seafood paling enak sedunia versi Taste Atlas. Ada pempek. Media yang memuatnya artikel ini adalah kompas.com. Penulisannya adalah sudah benar. Arti dari seafood itu artinya makanan laut. Kemudian yang kelima adalah kata inflamasi. Itu juga dicetak miring. Judul artikelnya adalah antiinflamasi adalah penangkal peradangan. Berikut jenis obat dan efek sampingnya. Media yang memuat artikel adalah merdeka.com. Penulisannya ternyata sudah benar juga, yaitu dicetak miring. Artinya adalah peradangan. Jadi inflamasi itu ke dalam bahasa Indonesia itu artinya peradangan. Demikianlah video pembahasan untuk bahasa Indonesia halaman 28 sampai dengan 32. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.